Yang pertama mengenai apakah siwak itu bisa disejajarkan dengan sikat gigi yang pakai pasta gigi. Mungkin ada ulama yang berpendapat tidak sama, tapi ada ulama yang berpendapat sama, menyamakan dalam hal karena ghayatus siwak. Tujuannya siwak itu adalah kebersihan mulut. Mutahhirun lil fami, membersihkan mulut tujuannya. Kalau dilihat dari itu, maka bersiwak itu bisa disejajarkan, dianalogikan dengan gosok gigi. Karena tujuannya sama-sama membersihkan mulut. Hanya untuk lebih mantap di dalam menyamakan itu, Mamang jangan lupa berniat. Niat mengikuti sunnah Rasulullah, bersiwak, gosok gigi, membersihkan mulut. Jangan lupa itu. Jadi, saya mendapati beberapa hal yang tujuannya sama, itu akan bisa memang betul menjadi sama dapat pahala jika ada niat di dalam hati. Mengikuti perintah sunnah Rasulullah, membersihkan mulut dengan gosok gigi. Nah, monggo nanti mungkin ditambahi oleh mama-mama yang lain. Dan barangkali untuk memantapkan memang seperti yang dilakukan oleh beberapa ulama atau beberapa santri. Jadi selain dia gosok gigi, dia tetap membawa siwak kemana-mana. Sehingga itu lebih mantap. Jadi mau mungkin wudhu tidak ya, tapi wudhu dengan gosok gigi, tapi ketika sholat dari sakunya lalu mengambil siwak, digosokkan, dimasukkan. Itu yang pertama. Jadi saya mengambil pendapat sama untuk menguatkannya, jangan lupa niatnya, dan jangan lupa juga siwak tetap dibawa kemana-mana. Tapi karena saya tidak mempraktekkan membawa siwak kemana-mana. Jadi yang saya praktekkan gosok giginya dengan niat. Itu untuk lebih memantapkan, mangga. Kemudian mengenai sholat bisa ba'ina wa isrina darajat dengan min sab'ina sholat. Antara 70 sholat dengan 27 derajat. Mungkin ada pengertian tidak sama ya memang antara derajat dengan kali. Tetapi biasanya 70 kali 70 derajat, 27 kali 20 derajat, 27 derajat itu dianalogikan sama. Nah, nanti dari sisi bahasa mangga perjelas lagi Mang Mumu Munawi. Antara derajat dengan kali, nah itu memang bisa didiskusikan ya dengan panjang lebar. Tapi saya mengambil 70 kali itu 70 tikel, kalau bahasa Jawa 70 tikel 70 kali. Pahalanya 70 kali, pahalanya 27 kali. Nah, itu menjadi sesuatu yang bagi saya sama Mang karena mungkin ada pendapat memang lain yang lalu membedakan. Itu dua hal yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mang Karna. Mangga dibantu mama-mama yang lain, kiai ustadz yang lain untuk memberikan penjelasan. Terima kasih Mas Etno. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ya, ngajinya karena banyak orang pernah ngaji dan pernah berilmu, jadi tidak pajeng-jugut orang gundul. Jadi saya tidak menghina orang di sini yang sudah botak, enggak. Bukan saya botak loh Mas Etno. Oh bukan, ya makanya tadi saya sudah mau lindungi. Jadi itu ada pajeng-jugut orang gundul. Jadi saya tidak mengatakan bahwa yang gundul itu tidak punya ilmu, karena kalau sering berpikir jadi botak. Gitu. Ya, silakan. Ada yang menanggapi. Mang Aib itu kalau lebih baik pakai yang handphone. Kalau yang handphone itu jelas sekali mukanya Mang Aib. Kalau sekarang agak ngeblur. Itu Mang Mumu itu mau ya, menambahkan. Silakan Mang Mumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaranya masih kurang keras Mang Mumu. Kurang keras Mang Mumu. Kenapa ya?
Apa karena sinyal ya? Sinyal kayaknya. Hmm. Ya. Hadis Gelapnya Mang Mumu. tentang sholat berjamaah dengan hadis keutamaan bersiwak itu adalah hadis dalam bentuk motivasi Rasulullah SAW kepada umatnya, gitu ya. Yang pertama, jadi tentang fadhailul amal, tentang keutamaan beramal, yang artinya itu motivasi. Kemudian yang kedua, kalau hadis tentang sholat berjamaah, itu kan sholatul jamaah tafdhulu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajatan. Ya, darajatan, bukan sawaban, bukan pahala ya, tingkatan artinya. Jadi makna tingkatan itu sendiri ulama ikhtilaf, ada yang mengatakan itu pahala, ada yang mengatakan sama seperti dia sholat 27 kali dan lain sebagainya gitu. Nah, sedangkan hadis tentang siwak gitu ya, itu min sab'ina sholatan. Jadi satu kali dia sholat dengan bersiwak itu jauh lebih baik dibanding 70 kali dia sholat tanpa bersiwak. Gitu ya. Nah, terkait masalah pahala atau darajat, itu kan ukuran idealnya seperti itu, idealnya. Nah, namun kita sendiri nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Artinya begini, ketika sholat berjamaah, maka orang akan mendapatkan 27 darajat. Nah, apakah sama antara si A, si B, si C, ya, yang sama-sama dia berjamaah di tempat yang sama, belum tentu itu semuanya sama-sama 27 darajat. Hanya Allah yang tahu, ya. Nah, cuman kan kita proses ikhtiar itu untuk menggapai ke ideal itu. Nah, sama halnya dengan bersiwak gitu. Jadi saya pernah dengar dari Habib Muhammad bin Alawi Al-Haddad, itu beliau mengatakan kalau kita berbuat dosa, maka ketika dosa itu kita lakukan, maksiat itu kita lakukan, maka satu dosa sudah kita dapatkan. Tapi kalau kita berbuat baik, gitu ya, perbuatan baik belum dilakukan, baru niat, kita sudah dapat satu pahala. Tapi perlu diingat, kalau dosa, tidak ada dosa yang tidak diterima oleh Allah. Artinya berdosa. Tapi ketika orang berbuat kebaikan, ya belum tentu diterima kebaikannya oleh Allah. Yaitu tadi faktornya banyak. Apakah betul niatnya ikhlas? Apakah di dalam hatinya ada penyakit hati, gitu ya? Apakah ada niat lain yang bukan karena Allah, gitu. Jadi faktornya banyak. Jadi perbuatan baik, ibadah yang dinilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tahu persis itu berpahala atau tidak hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Habib Umar bin Abdullah di Tarim itu beliau mengatakan, andaikan satu sujud saya tahu itu diterima oleh Allah, maka saya akan infakkan seluruh harta saya kepada masyarakat Tarim di Hadramaut. Saking sebegitunya, beliau mengatakan saking rahasianya masalah diterimanya amal itu, satu sujud saya saja saya tahu diterima itu oleh Allah, maka saya akan infakkan seluruh amal saya, seluruh harta benda saya kepada masyarakat di kota Tarim. Jadi sekali lagi, mungkin menurut saya, hemat saya itu bahasa motivasi dari Rasulullah agar umatnya lebih giat untuk sholat berjamaah, lebih giat untuk membersihkan mulutnya dengan menggunakan siwak gitu. Nah, tadi sendiri sudah saya sampaikan kalau misalnya hadis tentang berjamaah kan pakai bahasanya darajat. Sedangkan hadis tentang bersiwak itu min sab'ina sholatan. Jadi jauh lebih baik ketimbang 70 kali sholat tanpa bersiwak. Nah, itu apakah itu pahala atau bukan kaitannya, apakah itu misalnya sama-sama derajat juga, wallahu alam, ulama ikhtilaf tentang masalah ini gitu ya. Mungkin itu saja sharing dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Derajat. Mungkin base-nya berbeda-beda, Mang. Jadi misalnya kalau saya sholatnya itu misalnya nilainya 10 gitu. Misalnya kalau Mang Romdoni mungkinnya pas sholat sendirian nilai 30, ya berarti base-nya berbeda. Ya, makanya tingkat-tingkatannya berbeda, tapi udah mungkin berdasarkan base itu 27 derajat lebih tinggi gitu. Berdasarkan masing-masing kali loh ya. Silakan, Mang.
Mas Ernal, saya ingin mengkaitkan dengan niat ya. Yang kemarin berkaitan dengan pertanyaannya Mang Solihin. Mamang hadis tentang fadhailil amal ya. Amal-amal yang utama itu monggo kita mulai belajar, bukan itu yang lalu menarik kita untuk beribadah. Boleh sih, boleh. Tertarik dengan pahalanya yang sekian-sekian kalinya yang sekian-sekian. Tapi monggo kita mulai dengan mengikhlaskan niat. Mang Solihin mengenai bab ikhlas itu memang benar yang dikatakan Mas Yayo kemarin. Sirrun min sirri, dahulunya Rasulullah. Ikhlas itu adalah rahasia yang termasuk rahasia dari rahasiaku. Firman Allah kan begitu. Nah, hanya kita perlu belajar bagaimana mengikhlaskan niat. Nah, di dalam bab sholat ini dijelaskan di dalam kitab Al-Dzikr ya, karangan Imam Nawawi itu ketika menjelaskan tentang ikhlasnya niat itu, di antara yang beliau tunjukkan, kalau kita sholat di luar ketemu dengan orang lain, lalu jumlah rokaatnya berbeda dengan yang di rumah. Misalnya sholat sunnah, Mang Solihin ini. Jadi kalau di musola, di masjid, kita pakai sholat sunnah, ba'diyah maupun qobliyah. Tapi kalau di rumah, sholat berjamaah dengan keluarga, nggak pakai sholat sunnah. Nah, itu bagian dari yang menunjukkan bahwa sholat sunnah kita itu, kalau di luar, itu kurang begitu ikhlas, Mas Khalid. Karena tidak sama jumlah sholat sunnahnya atau rakaatnya. Atau kalau sholat di rumah lebih cepat daripada di luar gitu. Kelihatan lebih cepat kalau di luar dihusuk-husukkan. Nah, Mas Solihin belajar tentang ikhlas ini karena memang rahasia dan harus dipraktekkan ya. Itu memang kita harus belajar bersama bertahap. Semampu kita harus mengenai bagaimana kita lillah mengerjakan sesuatu itu hanya karena Allah, hanya untuk mencari ridha Allah, kita harus sama-sama belajar. Ini kan seperti di dalam sholat kita ketika kita baca doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku ya Allah, wa nusuki, dan segala gerak-gerik ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Nah, lalu saya teringat pada pertanyaan Bang Solihin bahwa bagaimana kalau niat itu lalu dibarengi dengan ada niat yang lain yang itu merupakan kepentingan kita. Nah, itu perlu dilihat, Bang Solihin. Kepentingan kita itu justru bisa merusak niat yang ikhlas lillahi ta'ala itu. Misalnya, saya sholat agar saya bisa mencontohkan kepada anak-anak bahwa saya sholat. Nah, mencontohkan kepada anak-anak itu bagian dari ada sedikit riak di situ, Mas Solihin. Atau bahkan kalau lalu agar saya bisa mencontohkan anak-anak membawa bareng ke musola, terus biar dilihat orang, nah itu tambah malah bisa menghabiskan pahalanya niat yang ikhlas lillahi ta'ala. Jadi Mang Solihin, monggo juga jamaah semuanya, ketika niat ikhlas hanya untuk Allah, itu benar-benar hanya untuk Allah, sedangkan niat yang lain, itu mungkin begini yang biasa saya praktekkan, kalau muncul niat yang lain. Ya Allah, ya Rabb, saya ini betul-betul ingin berniat hanya untuk Engkau lillah. Adapun niat yang lain, tolong bersihkan dalam hati saya ya Allah. Misalnya ini Mang Solihin bekerja ya. Bekerja yang bagus, niatnya adalah mencari nafkah untuk keluarga, agar bisa dipakai bekal untuk ibadah kepada Allah. Itu niat. Maaf, memang terputus. Terputus ya koneksinya. Ya, silakan. Ya. Jadi, niat yang baik, kita bagaimana bisa tahu itu niat baik? Tentu dari ajaran para ulama tadi. Lalu, niat itu mangga
monggo dilihat di hati kita masing-masing, jangan sampai dibarengi dengan sesuatu yang merusak hati. Hati kita menjadi kotor dengan beberapa sifat, misalnya riya, sum'ah, takabur, hasud, niat dibarengi dengan hasud misalnya. Itu yang seperti itu Mang Solihin mungkin yang kita perlu bersihkan. Jadi monggo kita semua niat untuk ikhlas hanya untuk Allah. Termasuk niat dalam bekerja yang tadi pagi saya share, ada yang bagus itu niatnya, yaitu Mas Najih itu kakak kelas kita, angkatan 7 tahun di atas angkatan 25, lebih tua dari kita. Beliau almarhum sudah, bosnya adiknya Mas Yatno ya. Nah itu Iya, beliau niat WhatsApp saya kemarin, kaget saya. Niatnya mendirikan perusahaan adalah mengentaskan kemiskinan para nelayan. Nah itu merupakan niat bekerja yang bagus itu, mendirikan perusahaan yang bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mama-mama semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan, kemarin kita telah membahas bagaimana adab-adab di ketika memasuki kamar kecil. Bacaan apa yang boleh dan yang tidak boleh. Nah ini akan saya kaitkan dengan adabnya berwudu. Bagaimana kalau misalnya tempat wudu kita jadi satu dengan kamar kecil yang notabene ada toiletnya. Nah, bagaimana hubungannya dengan bacaan-bacaan yang tadi dicontohkan oleh pengarang? Apakah ini termasuk artinya ada yang berbenturan dengan adab-adab di kamar kecil tadi dengan bacaan-bacaan doa ini? Mungkin itu aja, Mang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Mang. Mang Doni, nanti minta tolong ditambahkan yang lain juga ya. Mang Doni, di hammam maupun baitul khola, itu rasanya memang kurang beradab kalau kita lalu membaca asma Allah dengan keras. Jadi kalau doa ketika mau masuk hammam, kamar mandi, maupun ketika mau masuk baitul khola, tempat buang air kecil maupun buang air besar, itu doanya tolong di dalam hati, karena nggak layak juga ketika kita di WC, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, keras-keras gitu, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, atau terus alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'dini wa abqa alayya ma yanfa'uni, misalnya gitu, berdoa keras-keras jangan, doa saja di dalam hati. Dan rahasianya, Mang Doni, dan mama yang lain, kalau kita berdoa itu setan, jin nggak bisa ngelihat aurat kita itu disebutkan dalam hadis yang lain ya. Tapi kalau kita nggak berdoa, itu telanjangnya kita itu bisa dilihat oleh setan dan jin di dalam kamar mandi. Ada masa. Jadi ya? doanya di dalam hati aja, Mang Doni, semuanya. Jadi begitupun ketika wudhu, kok di luar antri misalnya, di WC mau wudhu, ya doanya di dalam hati saja. Jangan dikeraskan. Ya, terima kasih Mas Yatno. Ya, mungkin ada yang ini ya, menambahkan, termasuk kita harus, hubungan suami istri harus berdoa. Kalau enggak nanti setan lihat tubuh kita. Jadi jangan lupa berdoa. Karena tubuh kita makin tua makin jelek, bukan makin bagus. Jadi kita harus malu dilihat orang lain ya.